Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah berikan kesempatan kemudahan bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Pembahasan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita malam hari ini memasuki hadis yang kelima yang akan beliau sebutkan di dalam kitab ini. Baik, qala al-muallif rahimahullah Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yabulanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian dia kencing fil ma'id daim, di air yang tergenang, alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir, thumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Wali Muslimin, dan dalam redaksi Imam Muslim, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, janganlah salah seorang dari kalian dia mandi di air yang tergenang, wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub, berhadas besar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam Kitabut Taharah untuk menjelaskan hukmul baul fil ma'ir raqid, hukum kencing di air yang tergenang, wal iktisalu fihi minal janabah, kemudian seorang dia mandi junub di sana. Ini seorang dia mandi junub di sana. Kemudian hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, beliau masukkan dalam Kitabul Wudu dalam bab al-baulu fil ma'id daim, kencing di air yang tergenang. Demikian juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yabulanna ahadukum, maka ini al-khitab fi al-maudi'ain li jami'il ummah. Yang dituju dari larangan ini adalah umat ini. Fayasmalu dzakar wal untha, mencakup laki-laki dan perempuan. Wa inna ma ata bi sighati khitabil mudzakkar tagliban. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ahadukum di sini jenisnya mudzakkar tagliban karena mayoritasnya demikian. Wa illa fala farqa fi dzalika baina dzakari wal untha, namun demikian tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan masuk dalam larangan hal ini. Baik laki-laki ataupun perempuan, maka tidak boleh dia kencing di air yang tergenang, yaitu alladzi la yajri, air yang tidak mengalir, airnya menetap di situ, thumma yaktasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Kemudian makna al-ma'ad daim ay athabit al-mustaqir, yang menetap. Jadi air tersebut menetap, tidak mengalir kemana-mana. Alladzi la yajri ay alladzi la yantakilu min makanihi bil jiryan, yaitu air tersebut tidak berpindah dari tempatnya karena mengalir ke tempat yang lain. Seperti apa? Air yang ada pada genangan, yang ada pada sebuah kebun misalkan.
Demikian juga air-air yang ada pada genangan di padang pasir. Maka ini juga terlarang untuk dikencingi. Kemudian alladzi la yajri, yang tidak mengalir, maka kata para ulama tafsiron liddaim, ini menjelaskan maksud Nabi dari air yang ad-daim, air yang tergenang. Apa maknanya? Yang dia tidak mengalir. Jadi airnya menetap di tempatnya, tidak bergerak mengalir ke tempat lain. Tsumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Jadi kemudian dia mandi darinya. Maka lengkapnya tsumma huwa yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Maka terkait dengan hal ini ada dua riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Di salah satu riwayat yang lain tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di dalamnya. Maka beda antara tsumma yaghtasilu minhu dan tsumma yaghtasilu fihi. Apa bedanya? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, demikian juga Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, serta para ulama yang lain. Kalau lafadznya, redaksinya tsumma yaghtasilu fihi, maka seorang dia kencing di air tergenang, kemudian dia nyemplung ke situ, ya, dia masuk ke situ. Ini terlarang. Adapun tsumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya, boleh jadi dia ambil gayung, kemudian air yang sudah dikencingi dibuat mandi. Maka dua-duanya terlarang. Ini bedanya antara tsumma yaghtasilu fihi dan tsumma yaghtasilu minhu. Kalau fihi berarti seorang setelah ngencingi air yang tergenang, dia mandi, nyemplung ke situ, ya. Adapun kalau yaghtasilu minhu, dia ambil gayung, ambil tempat, digunakan untuk mandi. Dan dua-duanya ini terlarang. Dan ini dua-duanya terlarang. Kemudian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, fariwayatu fihi tadullu ala makna al-inghimas. Jadi riwayat fihi ini menunjukkan seorang dia nyemplung ke situ. Maka ini kalau pakai fihi. Adapun minhu man intanawul bil istinbat. Ini larangan seorang dia mengambil air dari air yang tergenang yang telah dia kencingi. Kemudian dalam redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian dia mandi di air yang tergenang wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Maka ini terlarang ketika seorang kondisi junub, dia mandi di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Misalkan di suatu tempat yang besar, dia nyemplung ke situ, dia kondisinya junub, maka terlarang hukumnya. Adapun kalau airnya, bagaimana caranya? Dia pakai gayung, ya. Dia ambil pakai gayung atau airnya mengalir, maka ini dibolehkan. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu 'anil bauli fil ma'id da'im. Hadis ini dalil larangan kencing di air yang tergenang. Kenapa ini terlarang? Li'anna dzalika yaqtadi talawwuthahu bin najasah wal amrad. Karena boleh jadi mengotori air tadi dengan sesuatu yang najis. Ya, demikian juga bisa menyebabkan sakit alladzi qad yahmiluha al-baul, disebabkan oleh air kencing tadi. Fatadurru kullu atau fatadurru kullaman istamala hadal ma, bisa membahayakan orang yang dia memanfaatkan air yang sudah dia kencingi tadi. Barubbama istimalahu hadal ba'il nafsu, bahkan boleh jadi yang memanfaatkan orang yang kencing itu sendiri, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Maka di dalam hadis ini wala farqa fi dzalik bainal bauli fil ma'i nafsi au al baul fi ina'in thumma sabbahu fil ma'. Maka
pendapat yang kuat tidak ada bedanya. Seorang dia tetap terlarang baik dia kencing langsung ke air yang tergenang, ya, atau dia ada wadah, misalkan kencing di botol, botolnya dimasukkan ke air yang tergenang. Dua-duanya terlarang. Beda halnya dengan pendapat Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Maka Ibnu Hazm berpendapat yang terlarang langsung ngencingi air yang tergenang. Adapun kalau pakai wadah, ya kan, dia kencing di situ, kemudian wadahnya baru dimasukkan ke air tergenang, tidak terlarang. Maka ini pendapat yang keliru, pendapat yang tidak tepat. Maka baik seorang dia kencing langsung ke air yang tergenang, atau kencing di tempat yang misalkan di satu tempat tapi kemungkinan air kencingnya masuk ke air yang tergenang, ini semuanya juga terlarang. Jadi semuanya terlarang. Wa kada idza bala biqurbil ma, demikian juga orang kencing di tempat dekat air yang tergenang, bihaitsu yajri al-baulu ilai, dan air kencingnya boleh jadi mengalir ke air yang tergenang tadi. Fakullu dzalika madmumun qabihun manhiyun an, maka semua ini perbuatan tercela yang dilarang oleh syariat. Maka hadis ini dalil terlarang bagi seseorang kencing di air yang tergenang, baik kencing langsung di situ atau kencing di suatu tempat yang potensi besar air kencingnya masuk ke air yang tergenang. Maka ini dua-duanya terlarang. Kemudian faedah yang kedua, mafhumul hadis. Maka mafhum dari hadis ini, jawazul bauli fil ma'il ladzi yajri, bolehnya seorang dia kencing di air yang bisa mengalir. Kenapa? Li'annal baula yajri ma'al ma' wala yastakir. Karena kencing dia, air kencing dia itu akan ikut aliran air tadi, tidak akan menetap di situ. Sudah airnya sedikit, ya, diam, tergenang, dia kencingi, air kencingnya di situ. Adapun kalau seorang dia kencing di air yang mengalir, maka air kencingnya tidak menetap di situ. Kemudian diberikan catatan oleh para ulama, lakin in kana fi asfalil ma. Namun apabila pada air tadi apabila dia mengalir, kemudian ahadun yasta'milu, dimanfaatkan oleh orang lain di ujungnya, fala yabulanna fihi, dia juga tidak boleh kencing di situ. Li'annahu yubdiruhu alaih, karena akan mengotori air tadi. Jadi dia kencing di air tergenang, ya, kemudian airnya mengalir, air kencingnya ikut mengalir. Nah, di ujung sana dimanfaatkan oleh orang, maka ini juga terlarang. Maka ini juga terlarang. Jadi meskipun mafhum dari hadis ini Nabi melarang kencing di air tergenang, namun apabila seorang dia kencing di air mengalir, apalagi yang mengalir itu enggak banyak, ya, dia kencingi, kemudian air kencingnya ikut terbawa arus air, di ujungnya air tersebut biasa dimanfaatkan oleh orang lain untuk nyuci dan seterusnya, ya, maka ini juga terlarang. Kemudian faedah yang ketiga, an-nahyu 'anil iktisali minal janabah fil ma'id daim. Hadis ini dalil yang menunjukkan larangan mandi bagi orang yang junub di air yang tergenang, di air yang diam. Li'anna dzalika yulawwithul ma', karena bisa mengotori air. Bi ausakhin wa aqdaril janabah, dengan kotoran jenabah dia. Wa amma iktisalul junub minal ma'id daim bi an yatanawala minhu bi ina'in aw biyadih ba'da ghusliha fa innahu ghairu dakhilin fi hadan nahyi. Adapun teknisnya seorang dia junub, kemudian dia ngambil wadah, ngambil gayung, ya, maka dia ngambil air dengan gayungnya, maka fa innahu ghairu dakhilin fi hadan nahyi, tidak masuk dalam larangan ini. Yang terlarang masuk bak, ya, masuk ember-ember gede, seorang nyemplung ke situ keadaannya junub, ini terlarang. Tapi kalau pakai gayung ya boleh. Jadi yang terlarang adalah seorang dia nyemplung ke situ. Kemudian faedah berikutnya, mafhumul hadis, mafhum hadis ini jawazu al-iktisal minal janabah fil ma'il jari. Orang yang junub boleh
mandi di air yang mengalir, di sungai misalkan, di laut ya, maka boleh. Jadi orang yang junub boleh mandi di air yang mengalir. Kemudian faedah berikutnya, dhahirul hadits annahu la farqa baina ayyakuna al-ma'u da'imu qalilan aw katsiran. Teks hadis menunjukkan tidak ada bedanya apakah airnya itu volumenya sedikit ataupun banyak. Wala wajha litafsil, maka tidak perlu dirinci bi annahu in kana katsiran fannahyu lil karaha. Kalau airnya volumenya banyak maka larangan ini makruh. Wa in kana qalilan fannahyu lit tahrim. Adapun kalau jumlah airnya sedikit maka ini haram. Kama huwa ahadul aqwal fil mas'alah, sebagaimana salah satu pendapat ulama dalam masalah ini. Oleh karena itu ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham. Maka ada khilaf di kalangan para ulama apa hukum larangan ini. Sebagian ulama merinci jika volume airnya sedikit, jadi jika volume airnya sedikit maka larangan ini bermakna haram. Maka enggak boleh seorang dia kencing di air tergenang dan volume airnya sedikit. Sedikit itu kurang dari 2 kullah. Ini kurang dari 2 kullah. Adapun apabila volume airnya itu banyak, maka apabila seorang dia kencing di air yang tergenang, hukumnya makruh. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini yang lebih dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, Syarah Umdatul Ahkam, bahwasanya wala wajha litafsil, tidak perlu dirinci. Tidak perlu dirinci, akan tetapi pendapat yang kenapa demikian? Li'annal haditsa lam yufassil. Karena hadis ini tidak merinci airnya banyak ataupun sedikit. Sahihun anna nahya fil qalil akid. Maka yang kuat jika volume airnya itu sedikit, larangannya lebih ditekankan. Kenapa? Li'annahu asra'u talawuthan wa taghayyuran. Karena tentu air yang sedikit apabila dikencingi maka lebih cepat berubah. Jadi lebih cepat berubah. Lakinnal qaula bi annahu lil karaha fil katsir qad yuaddi ila tasahulin nas fi hadhil umur. Apabila seorang dia atau mengatakan bahwasanya jika volume airnya banyak, larangan ini dimaknai makruh, maka orang akan bermudah-mudahan ya. Kencing di kolam renang ya. Untuk kolam renang yang dia airnya enggak mengalir ya. Airnya diam, airnya tergenang. Maka akan at-tasahul, manusia akan bermudah-mudahan. Wal wajibu saddu ma saddahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib seorang dia sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menutup celah akan hal ini. Wa himayatu ma hamahu, menjaga apa yang beliau jaga. Wa hadhihi umuru maqasidihal dhahirah. Maka maksud dari perkara ini sangat nampak. Wa masalihuha bayyinah, maslahatnya jelas. Fayukhadu an-nahyu ala dhahirihi. Maka yang kuat menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, larangan ini dimaknai sesuai dhahir hadis. Wa huwa tahrim, yaitu haram. Baik seorang dia kencing di air yang volumenya sedikit ataupun banyak dan air tersebut tergenang. Walau kana al-ma'u katsiran, meskipun volume air itu banyak. Fa inna jami'ar riwayat lam tuhaddid miqdaraha. Karena riwayat hadis yang ada tidak menentukan kadar airnya itu seberapa. Wa innama wasafathu bi annahu daim. Namun riwayat yang ada mensifati bahwasanya air tersebut daim, tergenang, ai alladzi la yajri, yaitu yang tidak mengalir. Amal ma'ul katsiru jiddan, adapun air yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Jadi air yang banyak melaut ya, seperti laut. Alladzi la yumkin an yata'atsara bil baul, yang kalau dikencingi enggak ada pengaruhnya sama sekali. Au yatalawwathu bil iktisal, atau kotor apabila seorang mandi di situ, kamal bahru, sebagaimana laut ataupun danau.
fala yadkhulu fin nahyi bil ittifaq, tidak masuk dalam larangan ini dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala dalam Ihkamul Ahkam. Maka di sini ada pembahasan yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala terkait dengan masalah ini. Jadi para ulama berbeda pendapat hukum larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang dia kencing di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Nah, sebagian ulama mengatakan tadi sudah disampaikan apabila volume airnya sedikit larangannya haram. Apabila volume airnya banyak, larangannya makruh. Nah, pendapat yang kedua, mau volume airnya sedikit ataupun banyak, selama air tersebut bisa memberikan pengaruh ya, selama air tersebut bisa dipengaruhi oleh air kencing tadi, maka ini hukumnya terlarang. Adapun kalau sedikit, lebih terlarang lagi. Dan ini dalam rangka untuk menutup celah supaya seorang tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Adapun kalau jumlah airnya itu sangat banyak, artinya tidak mungkin ada pengaruh dari air kencing tadi, seperti misalkan laut, maka para ulama sepakat tidak masuk dalam larangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala dalam Ihkamul Ahkam. Dan insya Allah pendapat yang cukup kuat dalam masalah ini. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, yang keenam. Adh-dhahiru anna taqyidal ghusli bi annahu minal janabah kharaja makhrajal ghalib. Yang nampak bahwasanya penjelasan mandi, yaitu mandi di sini mandi junub, itu kharaja makhrajal ghalib. Kebiasaannya demikian. Jadi larangan mandi di air yang tergenang itu bagi orang yang junub, kalau pendapat atau penjelasan Syekh Abdullah Al-Fauzan, ini kharaja makhrajal ghalib. Kebiasaannya demikian. Fala yufhamu minhu, maka tidak bisa difahami dari hadis ini jawazul iktisal fi ghairil janabah. Apabila seorang dia mandi di air tergenang dan dia kondisinya tidak junub, berarti tidak terlarang. Kaizalatil ausah masalan, seperti orang yang mandi untuk menghilangkan kotoran. Li'annahu idza nuhiya anil iktisali fihi minal janabah ma'a hajatil insani ila dzalik. Apabila di dalam hadis ini ada larangan mandi ya di air yang tergenang karena junub, padahal seorang dia membutuhkan akan hal itu, likaunil ghusli minal janabah wal ghalib, karena mandi junub ini yang al-ghalib, fa ghairuhu minal aksal min babi aula, maka mandi-mandi yang lain juga terlarang atau lebih terlarang lagi. Wali anna talawuthahu bil iktisali minal awsaq ashaddu min talawuthihi biktisalil janabah. Karena kotornya air, karena mandi disebabkan untuk menghilangkan kotoran, itu tentu lebih parah dibandingkan kotoran yang disebabkan mandi karena junub. Maka sebagian ulama berpendapat demikian. Nah, sebagian yang lain mengatakan yang terlarang memang ketika junub. Adapun kalau orang dia mandi biasa, ya, kemudian dia nyemplung ke bak, nyemplung ke ember yang gede, maka ini hukumnya tidak mengapa. Yang terlarang hanya ketika seorang dalam kondisi junub. Ini pendapat yang lain. Adapun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, semua bentuk mandi apabila seorang dia masuk ke tempat air yang tergenang, maka ini hukumnya terlarang. Kemudian faedah berikutnya, al-adharu anna hadal ma la yanjus. Yang nampak air tersebut tidak menjadi najis. Illa idza taghayyara bin najasah bil bauli fihi aw al-iktisal fihi. Kecuali apabila air yang seorang dia kencing di situ atau mandi di situ itu berubah, ya, dengan air kencingnya atau tatkala dia mandi di situ.
Wala yalzam minan nahyi an dzalika tanjisul ma. Maka larangan ini tidak mengkonsekuensikan bahwasanya status airnya berubah menjadi najis. Maka terkait dengan hal ini, para ulama menyebutkan bahwasanya apa status air yang setelah dikencingi atau seorang yang junub mandi di situ. Atau kenapa Nabi melarang akan hal ini? Di antaranya karena apabila seorang dia kencing di air yang tergenang, demikian juga mandi dalam kondisi junub di air yang tergenang menjadikan air tersebut najis. Nah, pendapat yang kedua tidak demikian. Jadi bukan dari sisi larangan ini bukan dari sisi menyebabkan air itu najis atau bukan, namun dari sisi kebersihan. Jadi dari sisi kebersihan. Oh, kalau orang dia misalkan ada air yang tergenang dikencingi, ya orang jijik. Demikian juga orang tahu, ya kan? Ada air tergenang, orang junub mandi di situ, orang juga jijik apabila setelah itu dimanfaatkan oleh orang lain. Dan insya Allah ini pendapat yang kuat, bukan karena najisnya air tadi, tapi kalau dilihat dari sisi kebersihannya. Adapun apabila air yang dikencingi tadi volumenya sedikit, kemudian berubah warna, bau atau rasanya disebabkan air kencing tadi, ya statusnya menjadi najis. Jadi statusnya menjadi najis. Maka di sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, wala yalzamu minan nahyi an dzalika tanjisul ma. Maka larangan yang ada dalam hadis ini tidak memberikan konsekuensi najisnya air. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam innama naha anil bauli thummal iktisal. Di sini Nabi hanya melarang dari kencing kemudian mandi. Walam yakul, dan Nabi tidak mengatakan innal ma'a yanjus. Airnya ini statusnya jadi najis. Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi melarang seorang dia kencing di air tergenang, ya, yang tidak mengalir kemudian mandi di situ. Dan Nabi tidak menjelaskan, oh larangan ini sebabnya air tersebut menjadi najis. Nabi tidak menjelaskan demikian. Fahuwa nahyun anil fi'li walam yata'arradu lil ma. Maka ini larangan berbuat demikian, tidak terkait atau berpengaruh terhadap airnya. Kecuali tadi apabila ternyata volume airnya sedikit, tergenang, dikencingi, kemudian airnya berubah dengan benda najis tadi. Berubah warnanya, ya, berubah salah satu dari 3 sifat, warna, bau, atau rasa. Maka ini statusnya menjadi najis. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ternajiskan dengan sesuatu apapun. Jadi hukum asalnya air itu suci. Maka orang yang mengatakan bahwasanya air ini statusnya berubah menjadi najis, alaihi dalil, maka dia mendatangkan dalil. Kemudian terkait dengan masalah ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam Taisirul Alam. Beliau mengatakan, ikhtalafal ulama hal an-nahyu litahrim awil karoha. Para ulama berbeda pendapat apakah larangan yang ada di dalam hadis ini statusnya haram atau makruh. Fadhahaba al-malikiyah ila annahu makruhun. Maka ulama Malikiyah berpendapat larangan yang ada dalam hadis ini makruh. Wadhahaba al-hanabilah wad-dhahiriyah ila annahu litahrim. Adapun ulama Hanabilah, Dhahiriyah berpendapat larangan ini adalah haram. Wadhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ila annahu muharramun fil qalil makruhun fil kathir. Larangan yang ada dalam hadis ini, larangan kencing di air tergenang yang tidak mengalir kemudian mandi di situ. Ini apabila jumlah airnya sedikit muharram, hukumnya haram. Apabila banyak makruh. Maka ini tadi sudah disampaikan yang dikuatkan oleh penulis Mauridul Afham Syekh Shalih Al Fauzan, pendapat ulama Hanabilah.
tanpa dirinci, maka ini larangannya statusnya adalah haram. Jadi statusnya adalah haram. Adapun kalau jumlah volume airnya itu jumlahnya sedikit, lebih terlarang lagi. Jadi keharamannya lebih besar gitu. Keharamannya lebih besar. Demikian juga ini dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam. Beliau mengatakan, wa dhahirun nahyi lit-tahrim. Dhahir hadis menunjukkan haram fil qalil wal katsir. Baik volume airnya sedikit ataupun banyak. Ya, baik volume airnya sedikit ataupun banyak. Namun yakhussu min dzalika al-miyah al-mustahbirah. Dikecualikan air yang melaut jumlahnya sangat banyak. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id dalam Ihkamul Ahkam. Ini insyaallah pendapat, berarti kita tahu ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, demikian juga Syekh Abdullah Al-Basam dalam Taisirul Alam. Kemudian wa talafu fil ma'il ladzi bila fihi. Para ulama berbeda pendapat status air yang dikencingi. Hal huwa bakin ala tuhuriyatihi am tanajjus. Apakah statusnya itu tetap suci atau najis? Maka fa in kana mutaghayyiran bin najasah. Apabila air tersebut berubah dengan benda najis, fa innal ijma'a mun'akidun ala najasatihi. Maka para ulama sepakat status air tersebut najis. Qalilan kana au katsiran, baik volume airnya sedikit ataupun banyak. Jadi di sini satu, apabila ternyata air tersebut berubah warna, bau atau rasanya karena air kencing tadi, maka para ulama sepakat air tersebut statusnya adalah najis. Baik jumlah airnya sedikit ataupun banyak. Wa in kana ghairu mutaghayyirin bin najasah. Namun kalau airnya tadi tidak berubah karena benda najis, wa huwa katsir, dan ini banyak, fal ijma'u aidan ala tuhuriyatihi. Jumlah airnya banyak, enggak berubah dengan benda najis, maka para ulama sepakat status airnya adalah suci. Jadi status airnya adalah suci. Terus apa yang diperselisihkan? Apa yang diperselisihkan oleh para ulama? Wa in kana qalilan ghaira mutaghayyirin bin najasah. Kalau volume airnya sedikit dan tidak berubah karena benda najis. Ini yang diperselisihkan. Sedikit itu kurang dari 2 kullah. Jadi volume airnya sedikit dan ternyata tidak berubah dengan benda najis tadi. Nah ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Fadhahaba Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri wa Ibnul Musayyib wa Thawri wa Dawud wa Malik wal Bukhari ila adami tanajjusihi. Maka di sini pendapat yang pertama, pendapat Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Said Ibnul Musayyib, Sufyan Al-Thawri, Dawud, kemudian Malik, dan Imam Bukhari, bahwasanya air tersebut tidak najis. Air jumlahnya sedikit, dikencingi, dan tidak berpengaruh apa-apa. Maka air tersebut tidak najis. Boleh jadi kencingnya hanya setetes misalkan, nggak punya pengaruh apa-apa. Maka air tersebut tidak najis. Wa qad sarada al-Bukhari iddata ahadits raddan ala man qala innahu najis. Dan Imam Bukhari membawakan sejumlah hadis untuk membantah pendapat ulama yang mengatakan status airnya najis. Pendapat yang kedua adalah pendapat Abdullah bin Umar. Demikian juga Mujahid, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ila annahu, bahwasanya air tersebut najis bimujarradi mulaqati an-najasa, sekedar tersentuh najis. Jadi kalau air sedikit kena benda najis, meskipun airnya tidak berubah, status air ini menjadi najis. Jadi kalau air sedikit kurang dari 2 kullah, ada setetes benda najis, meskipun airnya nggak berubah warna, rasa, baunya,
maka pendapat yang kedua dia najis. Dan di antara dalilnya adalah hadis ini, karena mereka berpandangan kenapa Nabi melarang seorang dia kencing di air tergenang kemudian mandi di situ atau ngambil air dari situ, karena status airnya menjadi najis. Kenapa Nabi melarang seorang dia junub, seorang yang junub dia mandi di air yang tergenang, karena status airnya menjadi najis. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, lebih tepat bahwasanya pendapat yang tadi disebutkan oleh Abdullah bin yang disebutkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Demikian juga pendapat Imam Bukhari bahwasanya apabila volume air itu sedikit, kemasukan benda najis dan air tersebut tetap, artinya tidak berubah salah satu dari sifatnya, warna, rasa dan baunya, maka status airnya adalah suci. Jadi status airnya adalah suci. Dalilnya al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Dan ini insyaallah pendapat yang cukup kuat. Kemudian faedah berikutnya. Yulhaqu bil bauli ma fi ma'nahu. Dikiaskan dengan kencing yang semakna dengannya. Kata ghawud bal huwa akbar. Seperti buang air besar. Jangan sampai orang, yang terlarang kencing, kalau buang air besar boleh. Ya, ini lebih kotor lagi. Ada air tergenang, seorang buang air besar di situ, kemudian mandi di situ, ya kan? Kan ini lebih menjijikkan lagi. Oleh karena itu dikiaskan dengan larangan kencing apabila seorang dia buang air besar di situ. Bal huwa akbar, bahkan ini lebih kotor. Wa kadza sa'iru al-mustaqdirat liwujudil illah. Demikian juga kotoran-kotoran yang lain karena ilahnya sama. Wa hiya talwithul ma, yaitu mengotori air. Wa taqdiruhu 'alan nas. Menjadikan manusia terganggu. Jadi kalau manusia atau orang ingin memanfaatkan air tadi enggak jadi. Kenapa sudah dikencingi? Ada orang berak di situ misalkan. Airnya tergenang. Maka yang demikian dikiaskan dengan kencing adalah at-taghawwud, yaitu seorang dia berak di situ. Kemudian faedah berikutnya, hukmul wudu fil ma'ir raqid alladhi bala fihi hukmul ghusli. Kalau tadi larangan mandi, bagaimana dengan wudu? Jadi orang ada air tergenang, seorang kencing di situ, wudu dengannya. Maka hukum wudu di air yang tergenang alladzi bala fihi, yang sudah dikencingi, maka hukmul ghusli, hukumnya sebagaimana hukum mandi, enggak boleh. Wa qad warada dzalika fi hadithi Abi Hurairah marfu'an. Ada hadis yang menjelaskan hal ini, riwayat Abu Hurairah secara marfu' disandarkan sampai kepada Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yatawaddau minhu. Janganlah salah seorang dari kalian dia kencing di air yang tergenang kemudian berwudu darinya. Jadi berwudu darinya. Wali annal ghusla wal wudu'a mustawiyani fil makna al muqtada lin nahyi. Karena mandi dan wudu ini maknanya sama saja. Sama-sama bersuci, maka ini masuk dalam larangan tadi. Jadi apabila seorang dia ada air tergenang, dia kencing di situ, kemudian dia berwudu darinya atau mandi darinya, maka ini sama-sama terlarang. Ini sama-sama terlarang. Baik, kemudian faedah yang lain, saya sebutkan yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu ta'ala dalam Taisirul Alam. Beliau mengatakan, an-nahyu an kulli syai'in min sa'nihi al-'ada wal i'tida. Ini faedah penting. Hadis ini dalil yang menunjukkan terlarang bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mengganggu, demikian juga berbuat dolim kepada orang lain. Jadi kalau air tergenang tersebut dia kencingi, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, ya maka berbuat dolim kepada orang lain, maka ini hukumnya terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin adzan terlebih dahulu, nanti kalau ada yang ditanyakan setelah adzan, ya demikian.
Pertanyaan tidak terkait dengan pembahasan kita? Nggak ada, jelas. Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.